Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, salam sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai kebaktian rumah tangga pada saat ini. Kebaktian saat ini nanti akan dilayani oleh firman Tuhan oleh Bapak Pendeta William. Untuk itu kita ambil saat teduh. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 6 ayat 1 dan 2. Kita berdoa syukur. Dengan penuh rasa sukacita, ya Tuhan, pada saat ini kami datang hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan mengucap terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Saat ini juga Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, waktu dan kesempatan, sehingga pada saat ini kami boleh menyatakan syukur kami melalui kebaktian rumah tangga saat ini, ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan sukacita yang kami rasakan ini, melalui firman yang akan ditaburkan nanti oleh Bapak Pendeta William, boleh menjadi pengharapan, kekuatan dan penghiburan untuk kami semua. Bapa yang penuh kasih, biarlah Tuhan boleh menyertai kebaktian rumah tangga ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah juga Tuhan nyatakan juga kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan ambil bagian dalam ibadah saat ini melalui daring. Tuhan, mampukan kami semua. Begitu pula ya Tuhan, ampuni juga akan dosa dan kelemahan kami. Biarlah syukur kami saat ini hanya kami minta dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian untuk pengantar renungan pada saat ini melalui NKB 116 ayat 1 dan 5. Hidupnya mulia.
terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami datang kepadamu, memohon hikmat Tuhan dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, agar kami boleh terus berpegang hanya kepada firman Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Dan biarlah kami juga dituntun oleh Roh Kudus, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam dalam hati kami, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab kita dari surat Yakobus pasal kedua. Yakobus pasal kedua ayat pertama sampai dengan ayat ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yakobus pasal 2. Ayat pertama sampai ayat ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga kita bersama-sama kembali berjumpa. Meskipun lagi-lagi kita masih melakukannya secara daring, tetapi biarlah ini semua boleh dapat kita lakukan dengan sepenuh hati, sehingga ibadah kita boleh senantiasa membawa kita dalam pengharapan, membawa kita juga dalam rasa syukur di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari teks Yakobus, di mana
surat Yakobus ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dituliskan sebagai bagian pengajaran bagi orang-orang Israel yang ada dalam perantauan saat itu. Dan teks Yakobus ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena memang Yakobus menuliskan ini sebagai pengajaran praktis, pengajaran yang dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sebagai seorang beriman. Yakobus menuliskan berbagai ajaran tentang bagaimana laku hidup sebagai seorang beriman, semata-mata untuk mengingatkan kembali bahwa pertama-tama firman Tuhan bukan hanya dibaca dan didengarkan saja, tetapi firman Tuhan juga harus diberlakukan di dalam kehidupan, terlebih ketika kita berelasi dengan sesama kita. Maka bagian yang kita baca dari Yakobus pasal 2 ayat pertama sampai 13 ini mau mengingatkan kembali tentang makna dari firman Tuhan yang selalu kita dengar dan selalu kita ingat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman inilah Bapak Ibu yang mau ditekankan oleh Yakobus untuk diberlakukan dalam kehidupan orang-orang yang beriman, sehingga itu bukan hanya sekedar jargon bahwa orang Kristen hukumnya adalah mengasihi sesama, tetapi juga itu dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Permasalahannya adalah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sesama mana yang mau kita kasihi? Sesama mana yang mau kita ulurkan tangan untuk kita bantu? Sesama yang bagaimana? Semuakah atau pilih-pilih? Ini yang menjadi satu sorotan Bapak Ibu ketika Yakobus melihat bahwa bukan hanya dalam masyarakat luas, tetapi dalam lingkungan kehidupan orang Kristen di tengah-tengah persekutuan, pembedaan-pembedaan itu terjadi dalam kehidupan persekutuan. Maka Yakobus di sini mengatakan bahwa kalau ada orang yang datang ke perkumpulanmu, ke persekutuanmu, dia pakai pakaian yang indah, dia pakai perhiasan, lalu kita terima dengan baik. Sementara ada orang yang datang dan tidak berpakaian seperti yang tadi, dia pakaiannya tidak baik, dia datang lalu kita mengucilkannya, tidak memperlakukannya sama dengan orang yang sebelumnya, maka kita telah membuat pembedaan dan kita telah berlaku jahat. Sesama akhirnya bukan semua, tetapi pilih-pilih. Sama yang dihormati, disegani, diberikan ruang, diberikan tempat. Tapi yang berbeda, bahkan yang status sosialnya rendah, dikucilkan, direndahkan. Inilah yang Bapak Ibu saudara-saudara terkasih mau pertama-tama diingatkan oleh Yakobus bahwa sebagai seorang yang beriman jangan pilih-pilih. Perlakukanlah orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, di tengah-tengah persekutuan kita dengan sama. Mengasihi sesama itu berlaku untuk semua orang. Tidak pandang status sosial, tidak pandang kedudukan jabatan, tetapi diberlakukan bagi semua orang dan sama perlakuannya. Dan ini yang hendak disampaikan dan juga ditekankan dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Pertanyaannya, seberapa sering saat ini kita masih berlaku seperti itu? Seberapa sering gereja juga menutup diri dan juga pilih-pilih dalam mengasihi? Seberapa sering kita hanya sekedar mau membantu mereka yang baik terhadap kita, membantu mereka yang memang dipandang, sementara mengucilkan mereka yang tidak memiliki kedudukan dan tidak dipandang. Hari ini kita mau diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tugas kita sebagai seorang beriman bukan hanya memperlengkapi diri,
dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, tetapi juga menguatkan diri kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yakobus mengingatkan Bapak Ibu, kalau kita menuruti seluruh hukum tapi mengabaikan satu hukum, maka kita juga berlaku hal yang tidak baik, sama dengan kita berbuat jahat. Maka hukum mengasihi sesama seperti diri kita sendiri tidak bisa diabaikan. Kita harus mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengingat sebuah kisah Bapak Ibu. Seorang aktivis sosial yang juga dulu sangat gencar memperjuangkan kesetaraan, Martin Luther King Jr. Dia memperjuangkan kesetaraan ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Dan hasilnya dia bisa untuk membuat masyarakat sadar bahwa tidak ada pembedaan dan pengelompokan dalam masyarakat. Dia seorang pendeta, dia seorang aktivis, dan dia mau untuk memberlakukan kehidupan mengasihi sesama tanpa pandang bulu, tanpa memandang muka. Maka kita bisa memulai itu semua Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Bantulah, kasihilah mereka meskipun berbeda dengan kita. Kasihilah orang lain tanpa pilih-pilih. Kasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Kasihi mereka yang memang membutuhkan pertolongan. Ingatlah bahwa kita diminta untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Berlakukanlah orang lain seperti kita mau orang lain memperlakukan kita. Kalau kita tahu rasanya sakit ditampar, kalau kita tahu rasanya sakit dihina, maka jangan menampar dan menghina orang lain. Tetapi bantulah mereka dan juga ulurkan kasih bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati setiap kita, memampukan kita untuk mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih, sehingga firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita memberikan persembahan. Dasar persembahan yang kita berikan melalui firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17 tertulis, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Sambil kita menghimpun persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Dalam Kristus bergemar.
akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan firman Tuhan sudah boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama. Biarlah itu semua dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan jika dalam ibadah kami saat ini kami juga sudah boleh memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya Tuhan, yalah kami dalam ibadah kami saat ini juga bersama-sama kami hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Tuhan yang menopang mereka sehingga pemulihan boleh dapat dirasakan melalui obat, makanan, minuman, perawatan tim medis maupun perawatan keluarga. Kami menyerahkan setiap mereka yang berjuang dalam pemulihan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa bagi para orang tua kami ya Tuhan, yang sudah memasuki usia lanjut, Engkau yang akan menopang mereka, memberikan kekuatan, sukacita, melalui kehadiran anak cucu menantu, sanak saudara, dan handai taulan yang merawat, mengasihi orang tua kami. Sehingga dalam masa tua mereka boleh senantiasa merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera karena penyertaan Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kami semua dalam setiap aktivitas kami, penyertaan Tuhan yang akan menyertai kami, dan hikmat Tuhan yang akan menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing, kerukunan, kedamaian. Biar itu semua yang boleh senantiasa dirasakan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Engkau yang menjaga, menyertai anak-anak kami. Sehingga dalam pertumbuhan mereka, kasih Tuhan boleh dapat dirasakan anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan bagi penata layanan di Jemaat-Mu GKP Kampung Sawah. Tuhan yang akan menyertai, memberkati setiap mereka yang mengambil bagian dalam penata layanan di Jemaat ini. Sehingga nama Tuhan yang akan senantiasa dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang juga dilakukan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih ada saat ini, biarlah Tuhan yang akan memampukan bangsa dan negara kami menghadapi pandemi ini, sehingga kami boleh bertahan, kami boleh juga menyesuaikan diri dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan, dan Engkau yang akan memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin dengan arif dan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kita tutup dengan kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Terluka
kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta William, Bapak Ibu Saudari yang telah melayani pada saat ini, dan terima kasih kepada jemaat juga yang telah ambil bagian dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Tuhan Yesus memberkati.